warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dimanapun berada. Kembali sore hari ini kita hadir dalam JSA, jangan salah arah. Kita bahas satu topik yang menarik pada kesempatan sore hari ini. Oke, langsung saja kita akan saksikan video ini terlebih dahulu. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Bapak Jokowi tercinta. Selamat datang. Terjun membangun negeri kita tercinta. Contohnya tadi seperti yang Om sudah ngomong mengenai infrastruktur ya, kita kalau ngomong negara ini energi positif yang kita rasakan saat menyambut Bapak hadir di tengah-tengah kita, karena kita akan bersama-sama juga menyaksikan acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan selamat datang Bapak Jokowi di acara yang kita tunggu-tunggu dalam acara Nusantara Bersatu. Satu Komando, Satu Indonesia. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Buat saya, ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa? Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah, kita memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah yang berbeda-beda. Agama kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Misalnya kita saksikan satu tayangan video ya dari Presiden Jokowi yang berpidato di depan para relawannya hari ini di GBK. Ya, tadi yang saya tangkap pemimpin itu wajahnya berkerut dan
rambutnya beruban katanya. Ini saya mau diskusi nih sama Bang Ahmad Hidayat. Gimana Bang melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini di GBK bersama para relawan? Silakan. Jokowi melontarkan satu kalimat yang kontroversi lah ya. Jokowi kok jadi main fisik gitu ya? Jangan main fisik lah Pak Jokowi kan. Main fisik itu bicara mengenai muka, kerutan ya. Orang kalau bikin rakyat tapi pakai anti aging, kerutannya hilang gimana bro? Nah, kemudian rambutnya putih semua. Kalau mikirin rakyat tuh kelihatan putih semua. Loh, saya lihat Pak Jokowi rambutnya masih ada yang hitam. Bahkan saya punya satu gambar ini ya, bro. Kalau mau saya tampilkan bagaimana orang yang sudah ditetapkan tersangka, yang kasusnya lagi mencuat akhir-akhir ini, kita lihat tuh rambutnya putih semua juga. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ya, meskipun beliau berdua ya, dia berdua sedang dalam proses persidangan, tapi lihat rambutnya putih semua ini, ya. Jadi jangan main fisik lah. Dan saya kira main fisik, kerutan dan rambutnya putih semua itu tidak menunjukkan arti apa-apa ya, Bro Mustafa ya. Pemimpin itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi apa yang ada di kepala dan ada di hatinya. Dan itu tersembunyi. Itu bisa terlihat manakala cara dia bicara, cara dia memimpin. Menurut saya itu satu formulasinya. Jadi presiden ini sebagai besar pemimpin dari bangsa besar, bangsa Indonesia ini harusnya memberikan satu edukasi bahwa bukan saatnya kita memilih pemimpin itu main fisik. Ya, pilihlah pemimpin itu berdasarkan dari visi misinya, isi kepalanya dan juga isi hatinya. Apakah dia pro kepada rakyat apa pro kepada oligarki? Itu yang paling penting ya. Rambut putih kalau berhati sadis ya, dia tembak itu polisi, tembak polisi itu kan dia tutup ya. Yang dua orang ini kan sudah dipecat dari kepolisian ya, keduanya juga berambut putih dan hampir putih semuanya gitu ya. Di mana mikirin rakyatnya malah penjahat gitu kan. Nah saya kira itu poin pertama saya Bro Mustafa. Poin yang kedua adalah saya ingin mensoroti ini acara relawan Nusantara. Acara relawan Nusantara ini dilakukan di GBK ya, di momen bangsa Indonesia baru saja mengalami bencana yang sangat besar, korbannya sampai 300 orang lebih, yaitu gempa Cianjur. Dan saya kira ya sesuai dengan judul kita, kumpulkan relawan di Istora atau di Cianjur yang paling penting. Menurut saya saat ini ya kita butuh relawan-relawan datang ke Cianjur. Hari ini, hari Sabtu ini masih ada 24 orang yang dinyatakan hilang akibat gempa di Cianjur. Itu butuh relawan. Jadi momen relawan Nusantara ini di GBK, di mana momen ini lebih kelihatan momen politiknya karena banyak sekali bendera-bendera yang mengusung Pak Jokowi 3 periode. Ya, ini contoh misalkan Bro Mustafa, kelihatan nggak ya? Ini ditemukan spanduk ini atau apa istilahnya nih, flyer Jokowi 3 periode ini muncul di pertemuan relawan Nusantara di GBK Sabtu pagi tadi. Ini menunjukkan bahwa pertemuan relawan ini pertemuan politik, pertemuan kampanye yang tidak tepat diselenggarakan di saat rakyat sedang mengalami bencana di Cianjur. Kok saya melihat nih teman-teman penyelenggaranya ini seperti kurang punya sense of crisis. Seolah-olah hatinya itu mati gitu loh, mati rasa gitu. Ya, yang harusnya dia bisa selamatkan ya 24 orang yang masih hilang ini punya anggota keluarga. Ya daripada kumpul-kumpul di GBK lebih baik kumpul di Cianjur, cari bantu cari teman-teman di Basarnas PNPB untuk menemukan korban dan juga memberikan bantuan di sana. Rakyat kita masih membutuhkan. Apalagi di presiden gitu loh. Yang harusnya presiden tahu menempatkan yang prioritas yang mana. Bisa saja ditunda dulu pertemuannya. Yang berikutnya, ini kumpul-kumpul di GBK pada beberapa hari yang lalu, seminggu ya. Seminggu yang lalu, ya, persisnya tanggal 10 November,
Ya, berarti hampir 20 hari ya, bukan seminggu. Saya koreksi ya. 20 hari yang lalu Menpora mengatakan GBK harus steril jelang Piala Dunia U20. Ya. Ini udah di steril tapi kok ternyata dipakai gitu loh. Jadi konsistensinya Menteri Menpora untuk agenda ini kan bukan agenda kenegaraan ya. Ini relawan Nusantara yang dihadiri oleh presiden. Kan harusnya bisa dong apa istilahnya dilakukan tempat lain kalau dia konsisten. Kalau GBK harus steril ya harusnya disterilkan. Ya. Di GBK juga terlihat ada Wali Kota Solo Gibran Rakamuning ya. Ini menghadiri acara dengan relawan Nusantara Bersatu ya. Saya kira ini kelihatannya sampai begitu pentingnya ya, sampai seorang wali kota yang berada di Jawa Tengah, kota Solo itu sampai datang ke Jakarta gitu ya. Begitu pentingnya berarti pertemuan relawan Nusantara ini. Dan menurut saya pentingnya menurut Gibran itu beralasan karena dalam spanduknya tadi kan minta Jokowi 3 periode ya, beralasan dalam arti ya kalau bapaknya jadi presiden ya saya kira ada keuntungan lah begitu ya, makanya punya alasan untuk datang jauh-jauh dari Solo ke GBK. Saya kira itu satu hal yang bukan prioritasnya Gibran ya untuk hadir ya. Yang berikutnya saya kira ketika bicara kepanitiaannya, sumber dananya, ini kan sumber dananya besar sekali ya. Saya termasuk orang yang pernah terlibat ya melakukan mobilisasi di GBK. Itu GBK itu kalau penuh bisa sampai 500.000 orang. Tapi yang hadir saat ini kelihatannya hanya 200.000 ya, 200.000 orang ya, artinya tidak sampai separuh. Dan biaya operasional untuk tempat saja dan juga kelengkapan itu 2 miliar, belum dana mobilisasi. Ya, mungkin sekitar 2 miliar. Jadi total bisa 4 ya, ditambah dari biaya pengamanan bisa biayanya itu 5 miliar. Di situasi sekarang ini 5 miliar ini dari mana uangnya? Nah, kalau kita lihat dari struktur kepanitiaannya, ketua panitianya itu adalah Aminuddin Ma'ruf. Ini anak muda. Gak mungkin uangnya dari beliau ini ya. Kita kenal lah, Aminuddin Ma'ruf ini ketua PMII yang menjadi staf khusus presiden. Lagi pula kok bisa ya staf khusus menjadi ketua panitia relawan ya. Ini kan sebagaimana yang kita pernah curigai bahwa gerakan penambahan periode ini oleh inner circle-nya Pak Jokowi. Dan inner circle-nya itu adalah berasal dari istana. Nah, ini kan terbukti bahwa ketua panitianya adalah staf khusus presiden. Kan inner circle-nya Pak Presiden kalau begitu kan. Jadi nggak bisa dibantah, memang ada gerakan 3 periode yang terus berjalan bahkan sampai hari ini, dan ini dikomandai oleh teman-teman yang ada di dalam istana sekarang. Nah, yang kedua ini agak menarik ya, wakil ketua atau ketua SC-nya, steering committee-nya adalah Kadin Arsyad Rashid. Ya, ini ya mungkin uangnya berasal dari ketua SC ya, atau dari berbagai sponsor lah ya. 5 miliar mungkin menurut teman-teman pengusaha ini kecil. Tetapi bukan lihat dari 5 miliarnya, tapi kegunaannya. Bro. Kegunaannya itu kalau 5 miliar diberikan bantuan untuk teman-teman Cianjur, saya kira ini akan bernilai banyak. 5 miliar itu nilainya bisa 500 bahkan 5 triliun. Jadi saya kira kita sebagai publik ya berhak menilai dan juga berhak mengkritisi, karena ini yang terlibat ini orang-orang hebat dalam struktur negara ya, di mana harusnya ketua Kadin ya ini memainkan unsur penting yang mewakili pengusaha. Di berbagai kesempatan Kadin ini harusnya punya bargaining power yang tinggi bersama dengan pemerintah. Ya artinya dia harusnya mengkritisi kebijakan-kebijakannya pemerintah. Kalau melihat kayak begini, ketua Kadinnya SC-nya ini adalah ketua relawan SC-nya adalah Arsyad Rashid ya, ketua Kadin. Saya kira ini menunjukkan bahwa Kadin kita sekarang ya, asosiasi pengusaha yang terbesar di Indonesia itu berada di bawah kendali pemerintah kalau begitu. Ini yang membuat sepertinya nilai tawar pengusaha Indonesia di pemerintahan saat ini itu begitu lemah. Ya, karena apa? Karena ya sepertinya sudah menjadi alat dari
pemerintah gitu. Padahal Kadin ini kan entitas yang dia bukan alat pemerintah, dia adalah stakeholder yang berkepentingan ya bagi mengawal agar kebijakan pemerintah itu pro kepada pengusaha, bukan pengusaha yang dekat dengan istana, tapi seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, kan itu harusnya. Jadi ini dari struktur kepanitiaannya saya kira ini kelihatan sekali adanya vested interest. Dan kalau dari struktur keuangannya jelas, ini keuangannya bukan dari relawan, ini keuangannya dari pengusaha yang pro, yang dekat dengan istana. Jadi kita bisa katakan ya ini dananya dari oligarki dan relawan ini. Saya kira itu yang kita kritisi ya, Bro Eko, Bro Mustafa. Saya kira cukup ya. Baik, Bang. Artinya tadi ya ini sangat penuh dengan konflik of interest ya, karena tadi misalnya ketua penyelenggaranya ini staf khusus presiden, orang yang juga dibayar gitu, digaji dengan uang pajak gitu. Jadi sebagai ketua panitia pertemuan relawan gitu ya. Nah ini makanya sebenarnya kita patut menyayangkan Bang ya, sangat menyayangkan ya agenda hari ini di tengah musibah ya, Cianjur yang 300 lebih ya punya hari yang meninggal dan kerusakannya yang luar biasa. Kok tiba-tiba ada orang yang membuat event. Tadi saya juga sempat melihat di YouTube ada penyanyinya dan lain sebagainya. Ini artinya tidak kurang memiliki empati, Bang. Gimana, Bang? Benar ya kalau seandainya publik berpendapat bahwa ini acara yang kurang memiliki empati ya, karena dilakukan di saat korban gempa ini belum tuntas, ya masih ada orang yang hilang dan masyarakat di sana banyak butuh bantuan dan itu masih membutuhkan ya selimut ya, perbaikan rumah dan sebagainya. Tapi dilakukan acara seperti ini. Yang kedua, kalau dilihat dari tempatnya glamor sekali ya, GBK dengan jumlah datang, kemudian TV besar ya, sound system, kemudian podium yang begitu mewah, saya kira tidak mencerminkan suasana rakyat saat ini. Dan pertanyaannya dananya itu kan pasti dari kalangan donatur atau pengusaha. Pertanyaan pengusaha ini mau berinvestasi kan pasti ada sesuatu yang diinginkan kan, no free lunch kan, no free lunch. Jadi ini yang menimbulkan menurut saya ya kalau lembaga publik kita sehat ini harusnya segera diusut. Ya, ada nggak konflik-konflik kepentingan? Ini uang ini kan kalau pengusaha memberikan untuk kegiatan aktivitas politik seperti ini, yang politik ini adalah apa istilahnya agendanya presiden, maka ini kan harus dilaporkan. Ada nggak gratifikasi di sini? Apa motif pengusaha memberikan bantuan misalkan untuk penyelenggaraan ini? Adakah vested interest? Adakah trading of influence? Ya, yang dilakukan ini banyak ini sebetulnya ini contoh yang bagus sekali kalau kita ingin istilahnya apa mengurai ya bagaimana konflik kepentingan antara kalangan oligarki dengan policy makers ini dalam event-event seperti ini banyak sekali hal. Artinya kalau kita bisa menghindari event-event seperti ini, kita juga sebenarnya kita bisa menghindari perilaku korupsi di masa depan. Karena bisa jadi investor berinvestasi sekarang, nah dia hasilnya belum dapatkan hari ini, karena dia udah punya kedekatan, nanti dia akan lakukan korupsinya di masa depan. Jadi kalau kita sebetulnya ini kan banyak sekali ya apa istilahnya yang tidak patut ya dari kegiatan ini dari segi waktunya, momennya, pelaksanaannya, agenda ya di dalamnya dan apa yang disampaikannya ini semuanya menurut saya salah arah ya bro. Makanya kita ngomong nih di channel Jangan Salah Arah ini. Karena kita tidak mau membiarkan terus-menerus ya orang-orang yang memimpin negeri ini terus-menerus pada jalan yang salah. Kita ingatkan terus supaya kembalilah ke jalan yang benar. Kekuasaan itu adalah amanah dan orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan memperpanjang kekuasaannya itu adalah salah satu bentuk kekerdilan dia sebagai negarawan yang kerdil jiwanya. Jadi tidak sebisa layak kita sebut sebagai negarawan gitu ya. Karena dia ingin terus berkuasa, dia lupa bahwa kekuasaan itu sebenarnya adalah amanah. Saya kira itu, Bro. Terima kasih. Kita cukupkan kisah kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.